Amerika Serikat, 1946. Perang Dunia II baru saja berakhir, dan negara ini memasuki era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Queens, New York, seorang developer real estate bernama Fred Trump sedang membangun kerajaannya, memenuhi kebutuhan perumahan untuk veteran perang yang kembali. Pada tanggal 14 Juni tahun itu, di sebuah rumah sakit di Queens, lahirlah putra keempat Fred, seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah lanskap bisnis, entertainment, dan politik Amerika Serikat selamanya. Kisah Trump dimulai jauh sebelum kelahirannya, dengan seorang pemuda Jerman bernama Friedrich Trump yang tiba di Amerika tahun 885. Friedrich, kakek Donald, bukanlah imigran biasa. Setelah bekerja sebagai tukang cukur, ia menuju utara ke Alaska selama Gold Rush. Di sana, alih-alih menggali emas, ia membangun restoran dan hotel yang melayani para penambang. Bisnisnya menyediakan makanan, minuman, dan layanan wanita, sebuah rumah bordil terselubung yang menghasilkan kekayaan pertamanya. Ketika Friedrich kembali ke Jerman untuk menikahi seorang wanita muda, ia mendapati dirinya diusir oleh otoritas Bavaria karena menghindari wajib militer. Kembali ke Amerika dengan istrinya, Elizabeth Christ, Friedrich meninggal pada tahun 1918 akibat flu Spanyol, meninggalkan warisan bisnis yang kemudian dikembangkan putranya Fred. Fred Trump, ayah Donald, adalah pria yang luar biasa. Ia memulai bisnis konstruksinya saat masih berusia 15 tahun, dan selama depresi besar, ketika kebanyakan developer tumbang, Fred justru berkembang pesat. Ia menemukan cara untuk memanfaatkan program perumahan pemerintah, membangun rumah-rumah terjangkau, namun kokoh bagi kelas menengah New York yang berkembang. Meskipun sukses, Fred Trump tidak lepas dari kontroversi. Pada tahun 1973, Departemen Kehakiman menggugat perusahaannya atas tuduhan diskriminasi sistematis terhadap penyewa kulit hitam. Sebuah kasus yang akhirnya diselesaikan tanpa pengakuan kesalahan, tetapi menciptakan pola yang akan terulang dalam karier putranya. Dari sisi ibu, Donald mewarisi darah Skotlandia. Mary Ann MacLeod berasal dari desa nelayan miskin di Kepulauan Luar Hebrides. Pada tahun 1930, di tengah depresi besar, gadis berusia 18 tahun ini mengambil risiko dengan berlayar ke Amerika. Awalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mary bertemu Fred di sebuah pesta dansa, dan mereka menikah pada tahun 1936. Pasangan ini membangun keluarga yang terdiri dari 5 anak, Marianne, Fred Jr., Elizabeth, Donald, dan Robert. Dari ibunya, Donald mewarisi ambisi dan determinasi, serta aksen khas yang kadang terdengar dalam pidatonya. Donald John Trump lahir pada 14 Juni 1946 di Jamaica Hospital, Queens. Berbeda dengan citra yang dibangunnya, kemudian sebagai anak Brooklyn yang tangguh, Donald sebenarnya dibesarkan dalam kemewahan di Jamaica Estates, lingkungan eksklusif dengan rumah-rumah besar dan halaman yang luas. Sejak usia dini, Fred sering membawa Donald ke lokasi konstruksi, menanamkan apresiasi pada bangunan dan bisnis real estate. Menurut kesaksian dari The Art of the Deal, Donald mengklaim bahwa dirinya sudah menyerap prinsip-prinsip dasar konstruksi sebelum ia bisa membaca. Teman-teman masa kecilnya menggambarkan Donald sebagai anak yang energik, percaya diri, dan kadang-kadang dominan. Ia bukan anak yang suka berdiam diri. Dia selalu menjadi pusat perhatian dan selalu berdebat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Salah satu insiden yang sering diceritakan dari masa kecil Donald adalah ketika ia melempar bola bisbol ke jendela tetangga, memicu kemarahan orang tuanya. Namun, alih-alih menunjukkan penyesalan, konon Donald justru bersikap defensif, sebuah pola yang kelak menjadi ciri khas tanggapannya terhadap kritik. Dennis Burnham, teman masa kecil yang tinggal di seberang rumah Trump, pernah menceritakan bagaimana Donald kecil membongkar mobil-mobilan adiknya Robert untuk membangun model skyline Manhattan. Ia selalu terobsesi dengan bangunan tinggi dan kekuasaan, kata Burnham. Fred Trump
adalah sosok ayah yang keras dan berorientasi pada hasil. Filosofi hidupnya yang terkenal adalah, jadilah pemenang, jadilah pembunuh. Sebuah mantra yang membekas dalam pada Donald muda. Menurut Tony Schwartz, penulis bayangan The Art of the Deal, Fred menanamkan pada anak-anaknya bahwa dunia terbagi menjadi pemenang dan pecundang. Tidak ada kategori lain di antaranya. Donald bersekolah di The Kew Forest School, sekolah swasta prestis di Queens. Disinilah tanda-tanda awal karakternya yang kontroversial mulai tampak. Guru-gurunya menggambarkannya sebagai siswa yang cerdas tetapi gelisah, dengan kecenderungan untuk menantang otoritas. Pada pertengahan 1950-an, perilaku Donald mulai menimbulkan kekhawatiran serius. Catatan dari Kew Forest School menunjukkan serangkaian pelanggaran disiplin, termasuk menolak mengerjakan PR, berkelahi dengan siswa lain, dan bahkan menantang guru. Donald kemudian mengakui dalam wawancara dengan The Washington Post, "Saya adalah anak yang tidak bisa diam, keras kepala, dan sering membuat masalah. Saya tidak terima otoritas dengan mudah." Bahkan, Donald sendiri mengklaim pernah memukul guru musik karena merasa guru tersebut tidak tahu apa-apa tentang musik. Titik balik dalam masa remaja Donald terjadi pada 1959 ketika Fred Trump memutuskan bahwa tindakan drastis diperlukan. Pada usia 13 tahun, Donald dikirim ke New York Military Academy, sebuah sekolah berasrama ketat di Cornwall-on-Hudson, sekitar 60 mil di utara kota New York. "Ayah saya merasa saya perlu kedisiplinan," Donald mengenang dalam memoarnya. Bagi anak berusia 13 tahun yang terbiasa dengan kemewahan, transisi ke kehidupan akademi militer dengan jadwal ketat, seragam, dan aturan ketat merupakan guncangan besar. Di New York Military Academy, Donald dihadapkan pada regimen ketat. Bangun jam 5.30 pagi, seragam yang harus selalu sempurna, sepatu yang mengkilap, dan tempat tidur yang harus rapi dengan ujung selimut yang bisa memantulkan koin. Hukuman fisik, termasuk pukulan dengan ikat pinggang, adalah hal biasa bagi mereka yang melanggar peraturan. Theodore Dobias, seorang instruktur veteran Perang Dunia Kedua yang terkenal keras, mengambil Donald di bawah bimbingannya. "Dia membentuk saya lebih dari siapapun," Trump menulis kemudian. "Dia sangat keras, tapi adil." Secara mengejutkan, Donald berkembang pesat dalam lingkungan yang terstruktur ini. Ia menjadi kapten tim baseball dan berpartisipasi dalam sepak bola dan sepak bola Amerika. Di lapangan, ia menunjukkan sifat kompetitif yang sama yang kelak mendefinisikan karirnya. Secara akademis, Donald bukanlah siswa terbaik, tetapi mendapat nilai yang solid. Yang paling penting, ia mulai belajar bagaimana menaklukkan sistem, membangun hubungan dengan figur otoritas, dan memanipulasi persepsi. Ia tahu cara membuat orang menyukainya, menang teman sekelasnya, dan ia tahu cara mendapatkan yang ia inginkan. Pada tahun 1964, Donald lulus dari NYMA dengan pangkat kapten kadet. Ia menerima penghargaan siswa dengan sosial terbaik dan dijuluki pria jas terbaik. Indikasi awal dari ketertarikannya pada penampilan dan gaya. Pada hari kelulusan, Fred Trump berdiri dengan bangga di samping putranya. Mungkin merasa bahwa investasi pendidikannya telah berhasil. Donald telah berubah dari anak pemberontak menjadi pemuda yang ambisius dengan disiplin militer. Kombinasi yang akan membawanya ke Fordham University dan kemudian Wharton School of Business, tempat karier bisnisnya dimulai. Donald memulai pendidikan tingginya di Fordham University di Bronx. Namun, setelah 2 tahun, ia merasa butuh tantangan lebih besar. Pada 1966, ia berhasil pindah ke Wharton School of Business di University of Pennsylvania, salah satu sekolah bisnis paling bergengsi di Amerika. Di Wharton, Donald tidak menonjol secara akademis, namun ia menyerap pelajaran terpenting, dasar-dasar real estate, keuangan, dan pemasaran. Teman sekelasnya menggambarkan Trump sebagai mahasiswa yang tenang dan fokus, sangat berbeda dengan persona publiknya kelak. Pada 1968, ia lulus dengan gelar sarjana ekonomi, spesialisasi real estate.
Setelah lulus, Donald bergabung dengan bisnis keluarga, Trump Organization. Fred Trump telah membangun kerajaan real estate yang solid, tapi terbatas pada perumahan kelas menengah di wilayah pinggiran New York. Donald memiliki visi yang lebih ambisius. Saya bilang pada ayah saya tertarik dengan Manhattan. Saya ingin membangun gedung-gedung besar. Saya ingin membuat kesepakatan besar. Donald kemudian mengenang dalam memoarnya. Saat Donald mulai melirik Manhattan, kota New York sedang mengalami krisis finansial terburuk dalam sejarahnya. Banyak developer menghindari kota ini, tapi Trump melihat peluang di tengah kekacauan. Tahun 1971, ia pindah ke Manhattan dan mulai membangun jaringan politik yang kuat. Kesempatan besarnya datang pada 1974. Commodore Hotel, dulu hotel mewah di samping Grand Central Terminal, kini tampak usang dan hampir bangkrut. Sementara kebanyakan developer melihatnya sebagai aset berisiko, Trump melihat potensi. Dengan keberanian seorang pendatang baru, Trump menegosiasikan kesepakatan yang mengejutkan. Ia membeli hotel dari Penn Central Railroad yang bangkrut, meyakinkan kota New York yang sedang krisis untuk memberikan keringanan pajak 40 tahun senilai $160 juta dan menjalin kemitraan dengan Hyatt Hotels. Hasilnya adalah Grand Hyatt Hotel yang dibuka tahun 1980, hotel modern berkilauan dengan fasad kaca yang menjadi simbol kebangkitan Manhattan. Trump baru berusia 34 tahun, tapi ia telah mencetak kesuksesan besar pertamanya. Proyek berikutnya bahkan lebih ambisius, Trump Tower. Gedung pencakar langit 58 lantai di Fifth Avenue ini, dengan interior marmer berkilau dan air terjun emas, menjadi simbol gaya hidup mewah yang kemudian menjadi merek dagang Trump. And it wasn't until I became a politician that I realized how nasty, how mean, how vicious, and how fake the press can be as the cameras start going off in the background. Awal karir Trump dimulai pada 16 Juni 2015, Trump turun dengan eskalator emas di Trump Tower dan mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Banyak yang menganggapnya sebagai taktik publisitas belaka. New York Times bahkan menempatkan pengumuman ini di halaman dalam, menganggapnya tidak penting. Sejak awal, kampanye Trump berbeda. Dalam pidato pengumumannya, ia membuat pernyataan kontroversial tentang imigran Meksiko, menyebut mereka pembawa obat-obatan, kejahatan, dan pemerkosa. Menghadapi 16 kandidat Republik lainnya, kebanyakan politisi berpengalaman, Trump menggunakan taktik yang sama yang membuatnya sukses di dunia bisnis dan entertainment. Ia menciptakan spektakel yang tidak bisa diabaikan. Pada malam 8 November 2016, seluruh dunia terkejut ketika Donald Trump memenangkan Electoral College dan menjadi presiden terpilih ke-45 Amerika Serikat, meskipun kalah dalam jumlah suara populer dari Hillary Clinton. Dari developer real estate, ke bintang reality TV, ke jabatan tertinggi di negara adidaya dunia, Trump telah menyelesaikan salah satu transformasi paling mengejutkan dalam sejarah politik Amerika. Pada 20 Januari 2017, Donald Trump mengangkat sumpah jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat, menandai awal dari salah satu masa kepresidenan paling kontroversial dan terpolarisasi dalam sejarah modern Amerika. Dan dari sinilah karirnya pada dunia politik dengan menjadi presiden yang penuh akan kontroversi dimulai. Dan pada puncaknya November 2024, Donald Trump membuat sejarah kembali dengan memenangkan pemilihan presiden, menjadi presiden pertama sejak Grover Cleveland yang berhasil memenangkan 2 masa jabatan. Donald Trump dilantik sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, menandai salah satu comeback politik paling luar biasa dalam sejarah Amerika. Dari bisnis real estate kecil di Queens hingga Gedung Putih, 2 kali, perjalanan Trump mencerminkan kisah Amerika yang penuh dengan kontroversi, ketahanan, dan reinvensi diri yang tiada henti. Donald Trump, sebuah nama yang tidak lagi sekadar mengidentifikasi seorang individu, tetapi telah menjadi simbol era dalam sejarah Amerika. Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat ini
telah mengubah lanskap politik, budaya, dan sosial Amerika dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memahami Trump adalah memahami transformasi. Dari developer real estate Queens, ke selebriti Manhattan, ke bintang reality TV, ke politisi populis, dan akhirnya menjadi presiden 2 kali. Donald Trump adalah potret reinvensi diri Amerika. Namun, tidak ada aspek Trump yang lebih menarik daripada kemampuannya menciptakan polarisasi. Bagi pendukungnya, ia adalah pembela nilai-nilai Amerika tradisional, pejuang anti-establishment yang berani mengatakan kebenaran. Bagi kritiknya, ia adalah demagog yang membahayakan demokrasi, figur yang mendorong perpecahan di masyarakat Amerika. I am your voice.